Pemirsa, Anda masih bersama HS Delon on Q. Sekali ini lagi membicarakan momentum memantapkan reformasi Polri. Tadi Bung Syarif lagi menjelaskan abnormalitas apa yang? Ya, ada beberapa hal. Misalnya tentang struktur organisasi yang mereka katakan bahwa kita harus mengubah paradigma kepolisian itu. Jadi sekarang itu kan modelnya itu hampir-hampir kayak kotak saja, begini. Jadi mereka inginnya kayak piramid. Ya. Jadi di Mabes Polri itu hanya pengambil keputusan dan jenderalnya tidak usah terlalu banyak. Tapi ada anak buah Bung ini atau lebih junior dari Bung mengatakan pangkas satu generasi. Hah, gimana tuh? Itu juga kemungkinan. Itu maksud saya tidak adil kalau kita memangkas semuanya itu. Tapi masalahnya adalah bahwa karena sesuatu yang sistemik, itu seharusnya ada satu program atau kegiatan yang betul-betul sifatnya revolusioner. Kalau kita tidak melakukan itu, memang bisa saja sesuatu yang, misalnya kita ingin mengambil suatu Kapolri yang betul-betul bebas dari semua isu, isu masa lalu polisi, agak susah. Tapi Sutanto dulu hebat, dia berhasil di Medan. Terus waktu dulu Menko Polhukam mengatakan beliau akan jadi apa? Kan beliau tanda tangannya karena dia Kaba dan Diklat kan dulu. Malah emonya sama kita tuh dulu beliau. Itu yang perlu dilakukan saya pikir. Yang perlu dilakukan itu forget the past dan kita memulai sekarang, tapi itu dengan sesuatu yang tapi ada impunitas selama ini, gimana mau forget the past? Saya kira menarik apa yang dikatakan Pak Syarif ya, bahwa landscape organisasinya sudah banyak berubah. Ya kan, pangkat-pangkat aja sudah diubah dari dulu ada Kombes, AKP dan inspektur seperti itu. Nah, cuman sekarang kita harus ingat tentang sistem kepolisian. Sistem kepolisian di Indonesia itu berbeda dengan di Filipina atau di Amerika ataupun di Perancis yang fragmented ya. Indonesia itu menganut sistem national police dengan sistem yang sentralisasi. Dan ini karena berkaitan dengan sistem hukum nasional kita, ya kan? Nah, oleh karenanya sebenarnya adalah yang kita mau ingin pikirkan adalah sudah banyak memang perubahan-perubahan yang baik manajemen fiskal, personal sudah banyak relatif ya, dan lalu juga tentang kurikulum pendidikan sudah sangat terbuka ya kan, dengan partnership juga dan segala macam. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana dengan sistem kepolisian bersifat sentral nasional begini ya kan, responsifnya di daerah bagus ya kan. Lalu kedua juga kalau kita ingin memperbaiki kepolisian kita harus punya fokus ya kan, baik itu intervensi dari luar, artinya dukungan dari luar maupun semangat dari dalam. Dulu gini Pak Kusri, ada dulu LPM UI pernah kita minta bikin studi itu. Ya, untuk renumerasi itu LPM sudah masuk. Tetapi kan tidak bisa semua. Sekarang ini renumerasi baru diperbaiki di tingkat ada juga lantas. Gubernur mau ngasih uang kepada polisi dulu. Untuk membantu itu. Tapi saya teruskan dulu. Nah, sekarang dengan kasus cicak buaya, Gayus, macam-macam itu, salah satu inti perubahan polisi yang harus dimulai dan barometernya adalah reserse, ya kan? Reskrim dan kriminal. Kenapa? Di seluruh ada 400.000 orang anggota kepolisian, hampir 400.000 orang ini mau jadi reserse. Karena inilah satu profesi yang paling ideal di kepolisian, karena di samping basah dan juga memang wewenangnya sangat diskretif, sangat luas. Nah, Badan Reserse Kriminal ini sebenarnya yang kita kemarin kalau lihat dari inilah juga yang disebut garda terdepan rasa keadilan penegakan hukum kita, karena pelapor masyarakat pertama melapor ke sana mau ditahan, ditangkap, disita dan segala macam wewenang mereka. Ini semua harus diperbaiki, bukan hanya soal struktur, adalah fakta integritas para penyidik, kompetensinya yang sekarang itu jumlahnya 10 ribuan itu, ya kan, mulai dari Mabes sampai ke tingkat Polsek, dan lalu juga fakta integritas, kompetensi, dan juga sebenarnya kalau selalu saya katakan di sini adalah upgrading ya kualitas. Di mana peran Kompolnas di sini? Kompolnas kan sekarang ini kan ibarat maaf kata ya, itu ibarat singa tak bertaring. Kenapa? Kompolnas ini dari organisasinya saja itu ketuanya itu ad officio Menko Polhukam, sekretarisnya Menhukam, ya kan, baru anggota-anggotanya itu ada dari wartawan ini segala macam. Dan
harap dicatat secara legislasi, Kompolnas itu bukan membantu Kapolri, tetapi membantu Presiden selaku atasannya Kapolri untuk pertama itu memberikan pengawasan terhadap kinerja kepolisian kepada Presiden. Nah, dan lalu yang kedua adalah memberikan masukan kepada Presiden tentang pergantian kepemimpinan, dan ketiga menampung keluhan-keluhan masyarakat sehingga lewat jalur ke Presiden bisa masuk ke kepolisian. Jadi memang banyak yang kita mungkin masyarakat tidak mengerti letak duduknya Kompolnas. Bayangkan saja kalau Kompolnas, maaf ya, kalau misalnya dengan komposisi seperti itu, independensinya di mana? Satu. Lalu efektif anggota Kompolnas ini ada 6 atau 7 orang. Satu itu dari mana itu? Sulawesi, ada dari Semarang, lalu ada dari Jogja dan segala macam. Dan mereka nggak fully bekerja di sini. Jadi masih rangkap, ada yang dosen. Jadi memang dari segi, saya kira ya, mungkin partnership harus bantu melihat ini. Ke depan itu mereka sedang mempersiapkan sekarang draft perbaikan Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang kepolisian, di mana pasal-pasal tentang Kompolnas mau diperbaiki. Itu saya kira bagus. Gimana caranya untuk bisa begini? Sebenarnya ada beberapa yang paling penting itu. Sebelum kita masuk Kompolnas misalnya, itu tentang fokus reformasi dalam tubuh Polri. Reskrim memang itu sesuatu yang selama ini kurang agak tersentuh. Benar. Kalaupun kita melakukan training investigasi misalnya, itu misalnya kurikulum. untuk korupsi, untuk dan kurikulum macam-macam itu tidak khusus diarahkan ke reskrim. Kompas hari ini sangat menarik. Semua mantan bareskrim itu beberapa orang itu masuk penjara. For corruption allegations. Itu kan sesuatu yang jangan sampai reskrim yang sekarang itu dan itu sangat rawan. Jadi sistemik lah itu terus ya. Tetapi memperbaiki reskrim tidak cukup. Harus kita misalnya ada 2 komponen pengawasan internal polisi yang tidak berfungsi dengan baik. Misalnya Propam dan Irwasum itu. Bahkan kadang dua-duanya itu saling tumpang tindih apa mereka kerjakan. Walaupun kalau kita tanya kepolisian, mereka itu tidak, memang ada. Gimana job description-nya? Apa bedanya? Sebenarnya jelas kalau Propam itu adalah membidangi kode etik dan profesi pengamanan kepolisian. Kode etik polisi ini kan satu profesi, sama seperti wartawan, dokter dan segala macam. Jadi yang dia pegang adalah kode etiknya, ya kan? Dimana kalau ada pelanggaran masuk sidang Propam. Dan sidang Propam ini adalah satu sidang yang sangat ditakuti sebenarnya oleh kepolisian, aparat. Kalau Irwasum? Irwasum adalah pengawasan umum. Jadi artinya sebenarnya dia di atas Propam secara struktural dan secara fungsional dia lebih luas, baik itu manajemen fiskal, lalu juga organisasi, segala macam. Memang. Jadi itu sebenarnya kalau di merit satu ini menjadi situ mungkin akan jauh lebih efektif dibanding kita 2 seperti ini. Dan sebentar, kalau di Propam itu kan memang benar, Propam itu kan dijabat oleh bintang 2, bintang 2 muda lah gitulah kan, belum bintang 2 matang. Kalau Irwasum itu memang bintang 3 matang, ya kan. Nah memang jadi kadang-kadang juga kalau misalnya yang itu adalah bintang 3, EUPKU masih ada. Nah gitu kan, memang benar itu. Ya misalnya tentang apa yang dikatakan oleh Pak Castorius tadi itu soal Kompolnas. Kompolnas itu memang by design dia tidak bisa independen. Tetapi sebenarnya kita bantu supaya bisa mereka itu kan salah satu yang mereka bidang itu menerima public complaint. This is very important dan itu sangat strategik. Misalnya, kalau misalnya mereka terima dan dimasukkan ke kepolisian atau apakah itu Irwasum atau Propam tergantung di mana yang benar, itu kan seharusnya harus direspon secara benar. Follow up-nya gimana? Mereka punya taring nggak untuk follow up? Follow up-nya tidak ada. Jadi hanya sebatas rekomendasi. Yang kedua adalah Bung Sarip, kita mesti nggak terasa ini waktu 12 menit larinya cepat sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda pariwara yang mau lewat. Jadi nanti tetap bersama kita dalam membicarakan memantapkan momentum memantapkan reformasi Polri.